yang akan saya jelaskan untuk mengenai CSL4 ya. Jadi pada CSL4 ini saya akan menjelaskan mengenai anamnesis pada sistem gastroenterohepatologi, kemudian pemeriksaan fisik pada sistem gastroenterohepatologi, kemudian asites ya, kemudian pemasangan nasogastric tube, dan yang terakhir adalah pemeriksaan colok dubur. Nah, untuk anamnesis sistem gastroenterohepatologi sendiri mungkin tidak ada yang jauh berbeda ya dengan anamnesis yang lain, karena kita tetap mulai selalu dari menanyakan identitas, kemudian mencari keluhan utama. Setelah mencari keluhan utama, kita melakukan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, dan riwayat sistem. Jadi itu adalah hal-hal yang dia rutin ya kita tanyakan untuk pada pasien-pasien dengan anamnesis sistem gastroenterohepatologi. Jadi intinya adalah tidak jauh berbeda lah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi keluhan utama yang paling sering mungkin kalau kita mendapatkan pasien dengan sistem gastroenterohepatologi untuk anamnesis paling sering biasanya nyeri perut ya, atau muntah, atau misalnya muntah darah, atau muntah merah kehitaman, ya. Kemudian mata menjadi kuning. Ya, seperti itulah keluhan-keluhan yang paling sering pada anamnesis di sistem gastroenterohepatologi. Nah, sekarang untuk anamnesis mungkin nanti tidak usah terlalu saya jelaskan karena mungkin kan mirip-mirip aja dengan yang anamnesis di tempat lain. Jadi nanti saya akan kasih contoh untuk tindakannya, untuk keterampilannya ya. Apa yang harus dilakukan di dalam anamnesis anamnesis pada sistem gastro ya. Jadi selalu kita pasti mengucapkan salam ya. Kemudian kita silakan duduk, kemudian kita menanyakan identitas dengan benar, kemudian kita menanyakan keluhan utama ya. Jadi yang kita jadi contoh itu biasanya adalah keluhan muntah darah ya. Nanti dari keluhan muntah darah kita akan gali riwayat penyakit sekarangnya. Jadi untuk menanyakan riwayat penyakit sekarang biasanya kita akan tanya onsetnya ya. Kemudian warnanya, jumlahnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Kemudian kita mencari gejala-gejala yang berhubungan dengan muntah darah tersebut. Jadi kalau kita mulai dari sistem gastroenterohepatologi, jadi setelah pasien mengeluh misalnya nyeri ulu hati, keluhan-keluhan sebelumnya itu seharusnya pencernaan. Jadi tanya nyeri perutnya, ada nyeri ulu hati, ada mual, ada muntah, dan lain-lain. Buangan besarnya bagaimana. Jadi jangan langsung dari misalnya muntah darah, langsung setelah ditanya sejak kapan, sejak 5 hari yang lalu, langsung tiba-tiba ada demam. Ya, jangan langsung ke situ. Jadi kita harus gali dulu mengenai keluhan utama saat ini, baru kita menanyakan penyerta-penyerta lain yang lebih jauh, tapi mungkin berhubungan dengan penyakit sekarang. Ya, jadi kita selesaikan dulu misalnya keluhan utamanya. Jadi kita tanyakan nyeri epigastrium, rasa tidak enak di perut, ada mualnya, ada tidak. Kemudian kita tanya misalnya nafsu makannya bagaimana, buang air besarnya bagaimana, ada perut membesar atau tidak. Setelah itu silakan tanya yang lain, misalnya apakah ada mata kuning, apakah ada demam, apakah ada gangguan buang air kecil, itu di belakang ya. Tapi kita selalu mulai dulu dari apa sistem yang menyertai pada saat riwayat penyakit sekarang dan keluhan utama pada pasien. Setelah itu kita masuk ke riwayat penyakit dahulu. Jadi yang kita tanya di riwayat penyakit dahulu, tanyakan penyakit-penyakit yang mungkin berhubungan dengan keluhan pasien.
Jadi kalau contoh muntah darah, kalian kan sudah mengikuti sistem ya blok gastro ya. Jadi ini semua kan sudah melalui blok gastro ya. Nah, kalau kalian sudah melalui blok gastro kemarin, ya walaupun saya melihat nilainya, ya alhamdulillah semua banyak harus dibantunya ya. Saya tidak tahu lulus semua atau tidak itu, saya bingung sendiri menentukan nilai akhirnya. Ya, jadi walaupun kalian telah melalui blok gastro kemarin, nah disinilah kalian akan diuji bahwa apa yang kalian telah pelajari di teori, itulah yang akan kalian manfaatkan untuk melakukan anamnesis. Jadi, apa sih diferensial diagnosisnya? Misalnya muntah darah. Saya kemarin mengajar pendarahan saluran cerna, diferensial diagnosis muntah darah, berarti kita harus melihat mungkin dia adalah pendarahan saluran cerna di bagian atas. Apa saja pendarahan saluran cerna bagian atas? Bisa ulkus peptik, bisa karena stress ulcer, bisa karena kanker, ya malignansi, bisa karena varises esophagus. Nah, sekarang kalau misalnya varises esophagus, berarti kita bertanya, apakah mungkin dulu pernah ada riwayat hepatitis B, riwayat sirosis hati. Kalau kita diferensial diagnosisnya karena kanker gaster, kanker esophagus, maka ya pertanyaan kita apakah ada riwayat keganasan sebelumnya, ya. Kalau kita mencurigai misalnya pendarahannya adalah karena pendarahan abnormal dari gangguan pembekuan darah, mungkin kita bisa cek apakah pernah menderita pendarahan sebelumnya, ya seperti itu. Atau pernah dilakukan endoskopi sebelumnya, ya itu bisa dipertanyakan di riwayat penyakit dahulu. Kemudian nanti kita masuk lagi ke riwayat psikososial. Psikososial tadi kan diferensial diagnosisnya kanker, ulkus peptis, stress ulcer, dan lain-lain. Jadi ke psikososialnya yang ditanyakan kalau kita curiga ulkus peptis dan penyakit-penyakit lambung lainnya, berarti kalian harus tanya, apakah suka mengkonsumsi sambal, ya makanan-makanan pedas, apakah sering mengkonsumsi alkohol, apakah sering mengkonsumsi obat-obat anti nyeri, atau obat-obat asam, atau obat-obat steroid, ya, atau jamu-jamuan, ya itu tidak lupa. Kemudian kita tanya riwayat penyakit keluarga. Jadi riwayat penyakit keluarga yang kita tanya adalah penyakit yang berhubungan dengan penyebab pendarahan. Jadi bukan asal semuanya ditanya riwayat penyakit keluarga, pasti ditanya riwayat hipertensi dan riwayat diabetes. Untuk apa? Kecuali nanti pada pemeriksaan fisik kok dapat tensinya tinggi, apakah ada riwayat hipertensi sebelumnya atau adakah riwayat hipertensi di keluarga. Tapi ini kan misalnya dia datang dengan muntah darah. Apakah yang bisa menyebabkan muntah darah? Apakah karena hipertensi orang bisa sampai muntah darah? Apakah karena diabetes, orang diabetes akan menyebabkan muntah darah? Jadi jangan itu yang ditanya di riwayat penyakit keluarga. Yang kita tanyakan di riwayat penyakit keluarga, apa saja gangguan-gangguan penyakit keluarga yang bisa menyebabkan pendarahan saluran cerna tadi. Jadi misalnya tadi diferensial diagnosis kita adalah kanker, ya, kanker gaster atau kanker esophagus, tumor gaster atau tumor esophagus. Ya kita tanyakan apakah di keluarga ada yang pernah menderita riwayat penyakit keganasan, gitu. Jadi bukan pertanyaannya kita untuk riwayat penyakit keluarga itu, yang penting nyanyiannya adalah riwayat hipertensi, riwayat diabetes, atau riwayat penyakit apapun yang tidak berhubungan dengan penyakit saat ini. Jadi harus berhubungan dengan penyakit saat ini. Ya, kalau misalnya curiganya karena tadi keganasan, yang bertanya apakah ada riwayat keganasan di keluarga, apakah ada keluarga yang sering menderita sering mengalami pendarahan atau tidak. Siapa tahu dia pendarahannya karena hemofili, siapa tahu dia pendarahannya karena von Willebrand syndrome, ya yang seperti itu, atau dia ITP atau dia lupus, ya itu juga bisa. Tapi itu kalau kita curiganya bukan bersifat sistemik, ya. Jadi mungkin seperti itu, kemudian nanti kita menggali penyakit dahulu yang berkaitan. Nah nanti itu seharusnya ya, pada saat kita melakukan anamnesis, pasti akan kita selesaikan sampai review system dan menanyakan kembali ya. Jadi jangan lupa selalu sama poin-poinnya. Jadi poin-poin anamnesisnya pasti sama. Nanti ujian kalian pun ini sebenarnya nanti ini nggak dipakai begini ya pada saat kalian penilaian ujian, karena penilaian ujian kalian itu sudah OSCE. Sedangkan penilaian kita OSCE bukan poin-poin begini yang dipakai. Ada berbagai poin-poin yang kita tetapkan. Jadi misalnya kalian melakukan pemeriksaan keluhan utama, kalian menyebutkan riwayat penyakit sekarang, kalian itu nanti ada poin-poinnya, dan itu nanti poinnya adalah 3, 2, atau 1. Ya, mirip sebenarnya, tapi
Bukan berarti harus persis seperti ini, tapi ini adalah patron kalian supaya kalian tidak jauh, ya. Kalian tidak jauh nyasar kemana-mana. Jadi poinnya itu selalu ada misalnya sikap profesional, ya, misalnya mengenai melakukan komunikasi dan edukasi. Jadi lakukan anamnesis sesuai dengan bahasa pasien, jangan terlalu sulit. Ibu ada hematemesis, ada muntadar, oh hematemesisnya sejak kapan? Oh bingung dia. Ibu ada icterus, oh bingung ya pasien. Ibu ada nyeri epigastrium, aduh bingung apalagi ya. Jadi tanya sesuai dengan adanya pasien. Kemudian nanti kalau misalnya untuk sikap profesional itu kalian bisa misalnya menegakkan diagnosa sementara misalnya sambil kalian mau mengetahui ini pasien mau diapakan. Misalnya mau dirujukkah atau kalian yang obati, karena kalau misalnya ini kompetensi kalian adalah kompetensi 3 atau kompetensi misalnya kompetensi 2 baru kalian tidak menganjurkan untuk dirujuk, atau kompetensi 3 tapi kalian tidak menganjurkan untuk dirujuk, ya berarti nanti kalian salah. Tapi kalau kompetensi 4, tapi kalau kalian bilang ini saya mau rujuk, Pak, berarti juga salah. Berarti itu sikap profesionalnya tidak bagus. Ya. Jadi itu ada penilaiannya. Penilaian dalam hal mampu melakukan anamnesisnya, penilaian dalam hal tahu nanti apa soalnya minta. Misalnya soalnya mau minta mampu melakukan diferensial diagnosis. Jadi jangan berpikir lewat blog gastro, kalian lupakan itu ilmu kalian di blog gastro. Jadi bisa saja nanti kasus anamnesisnya apa, nanti di pertanyaannya akan ditanyakan diferensial diagnosisnya. Apa kira-kira penyakitnya ini pasien? Di situ juga ada penilaiannya. Nanti ada lagi bagian C, kolom C, melakukan komunikasi edukasi. Nah, itu juga nanti ada. Nanti ada juga sikap profesional yang akan diuji oleh setiap dosen kalian. Apakah kalian melakukannya, kalian berpakaian rapi, memakai name tag, pakai sepatu, sendal, baru kalian mampu membiarkan pasien berbicara dan mampu melakukan rujukan. Itu penting sekali, ya. Nanti ini ada contohnya. Ini saya ambil dari e-learning. Silahkan kalian nanti lihat, ya. Kalian tonton, ya. Mungkin saya harapkan sebenarnya sudah dinonton, cuman ya mungkin satu tahu dengan berbagai alasan sibuk, ya enggak apa-apa karena. Tapi kalau kalian sudah masuk nanti ke ruang CSL, harapannya sudah dinonton semua ini, ya. Jadi saya mengharapkan kalian bisa menonton ini semua. Ini adalah contoh nanti ya untuk melakukan anamnesis. Silahkan nanti ditonton. Kemudian saya atur dulu supaya suaranya terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu kalau saya langsung di YouTube lebih jelas nggak ya? Kenapa kayak kabur?
Oke, linknya videonya udah kelihatan ya, sebelum sebentar ya. Bisa lihat semua ya. Nah, ini saya kasih dalam bentuk 7p. Jadi ini ada 3 pembelajarannya, kalian mampu melakukan komunikasi atau diskusi yang baik ya. Kemudian indikasinya yang mengetahui diagnosis dari seorang pasien. Jadi untuk apa kita lakukan analisis? Yang mengetahui diagnosis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meiri Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan teknik melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada sistem gastroenterohepatologi. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Aldin. Silakan, Pak ya. Baik. Assalamualaikum, Pak. Ya, saya dengan Dr. Saldi, Pak ya, dokter spesialis penyakit dalam. Saya dokter yang bertugas di Poli Rawat Jalan Penyakit Dalam pada hari ini. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertanyaan ini tujuannya untuk membantu saya dalam mencari diagnosa yang paling tepat untuk masalah Bapak, sekaligus menentukan terapi yang paling baik untuk Bapak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kerahasiaannya akan terjaga dengan baik, jadi hanya kita yang berdua yang tahu. Kalau Bapak bersedia, saya akan melakukannya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Baik ya. Baik. Sebelumnya Pak, saya bisa tanyakan dulu Pak, namanya Bapak siapa? Aldin. Nama lengkapnya Pak Aldin. Iya, Pak. Aldin siapa Pak? Saputra. Saputra. Umurnya berapa Pak? 47. 47 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Goa. Di Goa ya. Apakah Bapak sudah menikah? Belum. Belum. Pekerjaan Bapak apa? Guru bangun. Guru bangunan. Baik. Boleh saya tahu Pak keluhannya apa ini Pak? Mual muntah. Mual muntah ya. Sudah sejak kapan Pak mual muntahnya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Iya. Oke. Muntahnya ini warnanya apa Pak? Merah hitam gitu. Oh, merah kehitaman ya. Apakah bercampur dengan makanan kalau biasanya keluar? Kalau sekali muntah itu bisa berapa banyak Pak yang keluar? 1 gelas air teh. Oh, 1 gelas air. Air apa? Air mineral ya. Iya. Oke. Kemudian Bapak kalau muntah itu setiap hari berapa kali sehari? 2 kali. Sampai 2 kali ya? Iya. Baik. Apakah tidak ada pendarahan di tempat lain seperti mimisan, gusi berdarah? Enggak ada. Tidak ada ya? Iya. Apakah Bapak ada keluhan sakit perut? Ada dong. Ada ya? Apakah ada keluhan seperti ini sebelumnya? Misalnya pernah muntah darah sebelumnya? Enggak pernah ya? Tidak pernah ya? Apakah Bapak ada perutnya yang terasa lebih membesar, kembung seperti itu? Ada dong. Ada ya? Oke. Bagaimana dengan nafsu makan Bapak? Apakah ada gangguan dalam nafsu makannya? Kurang gitu. Kurang ya? Berat badan bagaimana Pak? Menurun juga. Sudah menurun ya? Baik. Kemudian apakah Bapak ada riwayat demam sebelumnya? Ada dong. Ada ya? Berapa hari demamnya? 5 hari yang lalu. Demam 5 hari ya? Iya dong. Apakah Bapak ada batuk? Batuk. Enggak ada dong. Tidak ada ya? Tidak ada pilek? Enggak ada. Tidak ada ya? Apakah ada sesak Pak? Enggak ada dong. Tidak ada ya? Kencingnya Bapak bagaimana? Apakah warnanya seperti teh? Iya dong. Oh, ada ya, seperti teh ya? Iya dong. Oke, jumlahnya bagaimana? Banyak Ji? Cukup Ji kita rasa? Iya, cukup. Oke. Seperti biasa Pak ya jumlahnya, Iya, cuma warnanya yang berubah ya? Iya dong. Buang air besarnya bagaimana? Kurang juga dong. Susah ya buang air besar ya? Iya dong. Tapi apakah ada sebelumnya Bapak pernah riwayat berak hitam, berwarna encer, kayak aspal begitu? Iya dong. Ada ya? Ada dong. Ada. Sebelumnya, apakah Bapak pernah berobat di tempat lain? Belum pernah ya. Untuk keluhan Bapak seperti ini, apakah Bapak sudah pernah minum obat sendiri? Belum juga. Belum ada ya.
Apakah Bapak pernah riwayat sakit kuning sebelumnya? Oh, kapan itu Pak? Udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? Iya dok. Dikatakan apa sama dokternya waktu itu? Hepatitis dok. Oh, hepatitis ya? Apakah Bapak juga ada riwayat diabetes sebelumnya? Riwayat hipertensi sebelumnya? Tidak ada ya? Riwayat gangguan ginjal? Tidak ada ya? Apakah ada riwayat gangguan kelainan darah sebelumnya? Tidak ada ya? Baik. Apakah ada Bapak riwayat konsumsi alkohol sebelumnya? Ada ya? Jenisnya apa Pak? Apakah bir? Oh, bir ya. Biasanya berapa banyak kalau Bapak konsumsi itu? Oh, berapa botol bisa habis itu Pak kalau 1 kali seminggu? 1 botol aja ya. Oke, Bapak. Saya lihat ini kan Bapak belum menikah ya. Apakah pernah Bapak berhubungan seksual dengan orang lain seperti itu? Tidak pernah. Jadi di sini saya kasih contoh untuk mencari hubungan psikososial ya. Jadi kita menanyakan hal-hal yang berhubungan. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sih orang muntah darah saja dipertanyakan hubungan seksual? Ya, karena salah satu penyebab orang muntah darah adalah adanya varises esophagus ya, pecahnya varises esophagus yang berarti adanya ada tanda-tanda sirosis hati. Makanya kita harus juga menanyakan apakah ada penyebab-penyebab sirosis hati yang ada pada pasien seperti hepatitis B maupun hepatitis C. Apakah Bapak pernah ada coba-coba gitu pakai narkoba gitu, jarum-jarum suntik? Tidak ada ya? Di keluarga Bapak, apakah ada yang riwayat menderita sakit kuning juga atau dikatakan hepatitis? Tidak ada ya? Bapak, mungkin saya ada tanya-tanya dulu bagi Pak ya. Apakah Bapak ada keluhan sakit kepala sebelumnya? Tidak ada ya. Matanya Bapak bagaimana? Apakah ada kayak terlihat warna kuning? Ada ya. Kemudian apakah ada gangguan dalam menelan? Tidak ada. Jadi tidak ada nyeri dada, berdebar-debar. Ya. Tapi yang review system itu yang ada hubungan. Bagaimana Bapak rasa pada kulitnya? Apakah ada kayak rasa gatal-gatal? Ada ya. Gatal-gatal. Terus kalau mengerjakan pekerjaan sehari-hari, apakah Bapak terasa mudah lelah? Ada ya. Jadi Pak, tadi kan saya sudah tanya-tanya ke Bapak. Jadi nanti ini saya rencana untuk mengulang apa yang saya sudah dapatkan ke Bapak. Mungkin kalau ada yang Bapak mau tambahkan, saya silahkan Bapak mungkin tambahkan ya. Jadi Bapak Aldin Saputra, umur 47 tahun ya. Tinggalnya di Goa, belum menikah, dengan pekerjaan buruh ya. Jadi Bapak datang dengan keluhan mual muntah ya sejak 2 hari. Muntahnya berwarna merah kehitaman, bercampur makanan. Frekuensi setiap hari kurang lebih 2 kali per hari Pak ya. Baik, ada nyeri perut, ada perut membesar ya. Ada demam 5 hari, buang air kecil seperti teh. Kemudian ada sulit buang air besar dengan riwayat buang air besar hitam encer. Ada riwayat sakit kuning sebelumnya, dikatakan hepatitis. Kemudian Bapak ada riwayat mengkonsumsi alkohol ya, dan ada tidak ada penyakit seperti ini di keluarganya Bapak. Bapak juga merasa gatal-gatal dan mudah lelah bila melakukan Bapak beraktivitas. Mungkin ada yang Bapak mau tambahkan? Belum lengkap? Sudah cukup ya Pak ya. Jadi dari anamnesa yang saya dapat saat ini, saya curiga di dalam lambungnya Bapak ada pendarahan ya. Pendarahannya ini saya curiga ada yang pecah pembuluh darahnya. Biasanya hal ini berkaitan dengan riwayat hepatitis Bapak sebelumnya. Tetapi untuk membantu mendiagnosa, saya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Bapak. Jadi mungkin nanti saya akan lakukan dulu pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk melihat dan membantu diagnosa saya supaya lebih akurat ya. Apabila misalnya Bapak setuju, nanti pemeriksaan fisik ini saya akan lakukan di tempat tidur. Mungkin Bapak akan saya minta buka bajunya dulu ya. Kemudian mungkin agak rasa tidak nyaman, tapi insya Allah saya akan lakukan seprofesional mungkin. Apabila Bapak setuju, silakan nanti Bapak naik ke tempat tidur. Tapi sebelumnya, apakah mungkin ada yang Bapak mau tanyakan? Tidak ada. Bagaimana Pak, nanti setuju untuk dilakukan pemeriksaannya? Setuju ya. Kalau begitu saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ayo Pak, silakan Pak.
Ya, jadi jangan lupa kalau misalnya kita melakukan anamnesis ke pasien, ditutup selalu dengan memastikan tidak ada lagi yang mau ditanyakan oleh pasien. Dan apakah pasien ada yang masih mau ditanyakan, apakah masih ada yang dianggap tidak mengerti dari apa yang kita tanyakan tadi, ya. Seperti itu. Mungkin dari anamnesis ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, bagaimana kalau tidak ada, kita lanjut ya ke melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini kalau melakukan pemeriksaan fisik itu dari kepala ke ekstremitas. Jadi nanti pada saat kalian ujian OSCE-nya, ya kalau dia soalnya meminta untuk melakukan pemeriksaan fisik, hanya bilang lakukanlah pemeriksaan fisik pada kasus ini. Berarti kalian harus melakukan semuanya. Dimulai dari timbang berat badan, tinggi badan, kesadaran kompos mentis atau tidak, kemudian penampakan keadaan umumnya bagaimana, kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, itu harus semua dilakukan. Ya, karena bukan berarti karena pemeriksaan fisik gastroenterohepatologi bukan hanya pada perut, ya, karena kita semua ada di mana-mana. Ada di kepala leher, ada di toraks, ada di abdomen, ada di ekstremitas, dan bahkan sampai dilakukan colok dubur. Tapi kalau colok dubur itu kalau ada indikasi saja. Tapi kalau tidak ada indikasi, mungkin tidak perlu dilakukan colok dubur. Ya, jadi kalau misalnya soalnya menanyakan lakukan pemeriksaan fisik, jadi jangan lupa lakukan tanda vital, pemeriksaan tanda vital, jangan lupa melakukan pemeriksaan lain ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan fisiknya itu nanti kita akan mulai selalu dari kepala leher. Nah, kepala leher pasti kita selalu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau ada yang bisa diperkusi, kita perkusi. Kalau yang mana bisa diauskultasi, kita auskultasi. Kalau untuk inspeksinya sendiri biasanya nanti akan dianjurkan untuk melihat apakah ada icterus atau tidak. Itu yang penting ya. Kalau kepala leher kita cari apakah ada icterus atau tidak. Kemudian untuk di toraks ya, dari inspeksi kita akan melihat apakah ada spider navy ya. Mungkin sudah tahu ya gambaran spider navy itu seperti gambaran pembuluh darah yang melebar-melebar. Kemudian gambaran seperti ginekomasti. Ginekomasti adalah pembesaran pada payudara. Nah, itu semua harus kalian evaluasi untuk pada pasien-pasien pemeriksaan toraks ya. Jadi tidak mungkin kalau di gastroenterohepatologi mungkin tidak penting melakukan semuanya kayak perkusi, auskultasi, tapi lakukanlah secara singkat saja.
palpasi seperti apa, perkusinya secara singkat, secara cepat saja, kemudian auskultasinya secara cepat saja. Tapi yang penting kalian harus sampaikan pada saat melakukan pemeriksaan toraks adalah adanya spider navy atau ginekomasti. Nah, setelah dari lanjut itu baru kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Nah, pemeriksaan abdomen ini kita punya sistem berbeda dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain selalu dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sedangkan pada abdomen kita mulai dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nanti akan saya perlihatkan contoh videonya ya untuk melakukan pemeriksaan fisik ini. Mungkin langsung saja supaya nanti kalian bisa langsung lihat. Karena nanti kita perlihatkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya mengenai pemeriksaan fisiknya, nanti silakan dilihat. Silakan ditanyakan. Apakah bisa kelihatan ya videonya? Tapi dok, kelihatan dok. Ya, jadi tujuannya adalah kalian harus melakukan pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi, ya. Kemudian ini adalah indikasinya adalah mengetahui diagnosis dari seorang pasien. Jadi karena tidak mungkin kita membantu menegakkan diagnosis kalau kita tidak bisa melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang benar, ya. Menentukan dokter dalam melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kita setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dari keluhan utama pasien, kita akan tentukan diferensial diagnosisnya. Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan, diferensial diagnosis tersebut mungkin sudah akan bisa beberapa kita kurangi. Nah, dari beberapa yang kita kurangi itu, baru kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui yang mana kira-kira yang masih perlu untuk memastikan diagnosa tersebut, ya. Digunakan sebagai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan paripurna pada pasien. Jadi ingat, pemeriksaan fisik itu wajib dilakukan ya, jangan hanya anamnesis doang, jangan hanya cuma tanya-tanya pasien, kenapa Ki, apa Ki, oh iya langsung ada obat. Ya, jadi pasien itu perlu sekali dilakukan tindakan pemeriksaan fisik. Itu memang yang biasanya mereka perlukan. Jadi biasa mereka merasa tidak diperiksa sama dokter kalau ya stetoskop tidak menempel di dadanya. Jadi jangan lupa ya harus lakukanlah pemeriksaan fisik. Jadi biasanya tuh pasien merasa tidak bisa sembuh. Kenapa tidak sembuh? Pada obatnya sama yang dikasih sama saya misalnya. Dok, di dokter situ biasanya dia tidak periksa sih dok. Cuma ditanya-tanya ada nih obatnya dok. Dia merasa tidak diperiksa. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena dia tidak merasa diperiksa, jadi dia merasa mungkin obatnya dokter salah. Masa begitu diperiksanya? Begitu seperti itu katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meiri Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan teknik melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada sistem gastroenterohepatologi. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Aldin. Silakan, Pak ya. Baik. Assalamualaikum, Pak. Ya, saya dengan Dr. Saldi, Pak ya, dokter spesialis penyakit dalam. Saya dokter yang bertugas di Polda. Nanti saya yang tahu. Belum ada ya. Apakah Bapak pernah riwayat sakit kuning sebelumnya? Dosen pada sistem gastroenterohepatologi. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak.
Tujuannya untuk membantu saya dalam mencari diagnosa yang. Apakah ada Bapak riwayat setuju? Silakan nanti Bapak naik ke tempat. Tunggu dulu deh ya, karena saya lagi cari dulu di mana video. Oh, hepatitis ya. Ada. Saya curi Memang. dari perut, ada perut kita melakukan inspeksi gastroenterohepatologi tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di sistem lainnya. Pemeriksaan fisik pada sistem gastroenterohepatologi kita mulai dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu badan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan untuk menentukan IMT dari pasien. Pemeriksaan fisik di sistem gastroenterohepatologi kita tetap mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan di sistem gastroenterohepatologi, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pada regio kepala, kita pastikan kita lihat rambut pasien, apakah rambut pasien ada kebotakan, apakah rambut pasien mudah tercabut. Kemudian kita melihat kulit pasien, apakah kulit pasien berwarna keabu-abuan, kekuningan. Kemudian kita melihat konjungtiva pasien, bisa Bapak lihat ke atas, apakah ada tampak pucat. Kemudian lanjutkan dengan melihat sklera. Bapak bisa lihat ke bawah, apakah skleranya ada kekuningan, ikteruk atau tidak. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada kafum oral. Kita melihat palatum molar apakah ada ikterus atau tidak, apakah ada atrofi lidah atau tidak, dan bagaimana gigi gerigi dari pasien. Pada leher kita lihat apakah ada distensi. Pada vena jugularis apakah ada musat tumor atau tidak. Untuk pada regiotoraks kita melakukan inspeksi, yaitu apakah ada pembesaran payudara atau ginekomasti, apakah ada pelebaran vena-vena pada regiotoraks, apakah ada spider nevi. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen. Dimulai dengan inspeksi bagaimana bentuk dari regio abdomen, apakah dia cembung, distended, ataukah dia datar. Kemudian kita lihat apakah ada massa tumor atau tidak, apakah ada pelebaran vena-vena kolateral, apakah ada kaput medusa, dan setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, didengarkan peristaltik khusus pada keempat regio abdomen, di daerah regio kanan atas, di daerah regio kanan kiri atas, di regio kiri bawah, dan di regio kanan bawah. Dengarkan peristaltik kurang lebih dalam waktu 1 menit. Apabila tidak terdengar peristaltik, kita melanjutkan peristaltik mendengar hingga 5 menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk mengauskultasi bising arteri renalis dan aorta abdominalis. Dengan menggunakan stetoskop Bell, kita tempatkan di sekitar umbilikus untuk mendengarkan regio bruit pada aorta abdominalis, kemudian arteri renalis kiri dan arteri renalis kanan. Setelah auskultasi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi dilakukan untuk menentukan ukuran dari hati, dilakukan dengan perkusi dari midclavicular kanan, dari regio toraks,
ke bawah sampai terdengar peka. Apabila terdengar peka dari suara sonor menjadi peka, maka ini adalah batas atas dari hati. Kemudian perkusi dilanjutkan ke bawah dari peka hingga menjadi timpani. Apabila dia berubah menjadi timpani, maka ini adalah batas hati bagian bawah. Ukuran hati ditentukan antara batas atas ke batas bawah. Kita lanjutkan pemeriksaan perkusi pada seluruh regio abdomen. Perkusi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada regio abdomen terdapat cairan ataukah ada massa pada regio abdomen. Normal perkusi pada regio abdomen adalah timpani. Kita lakukan perkusi. Normalnya semua regio adalah timpani. Kita lanjutkan pemeriksaan dengan palpasi pada regio abdomen. Palpasi terdapat dua cara, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Untuk palpasi ringan, kita melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan palpasi dengan kedalaman kurang lebih 1 cm di seluruh regio abdomen. Mulai pemeriksaan dengan daerah yang tidak nyeri terlebih dahulu. Kita lakukan pada seluruh regio sambil kita mencari apakah ada massa atau tidak. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi dalam. Palpasi dalam dilakukan dengan menempatkan tangan dan menekan abdomen hingga kurang lebih 5 cm ke dalam. Kita mulai tetap pada daerah yang tidak nyeri terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk memeriksakan apakah ada pembesaran hati atau tidak. Untuk melihat pembesaran hati, kita mulai pemeriksaan dari daerah bawah terlebih dahulu. Sambil pasien diperhatikan ekspresi wajahnya. Kemudian pasien disuruh tarik nafas. Tarik nafas, Pak. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Apabila terdapat pembesaran hati, kita harus melaporkan seberapa sentimeter pembesaran hati tersebut di bawah arkus costa. Kemudian diperhatikan konsistensi dari pembesaran hati tersebut, bagaimana tepinya, irregular atau tidak, dan apakah ada massa tumor atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada Murphy sign atau tidak. Pemeriksaan Murphy sign dilakukan dengan cara menekan regio hipokondrium dextra sambil pasien disuruh tarik napas. Apabila pasien menarik napas dan tiba-tiba tidak dapat melanjutkan tarikan napasnya, maka dikatakan Murphy sign positif. Murphy sign yang positif menunjukkan adanya tanda-tanda radang pada kandung empedu. Palpasi dilanjutkan dengan mempalpasi limpa, dimulai dari sias kanan menuju ke arkus costa sebelah kiri. Ada dua pemeriksaan limpa. Terdapat pemeriksaan Skufner yang dimulai dari sias kanan hingga ke arkus costa kiri, dan pemeriksaan Hackett dari arkus kiri hingga ke sias kiri. Untuk pemeriksaan Skufner dilakukan dengan menggunakan palpasi dalam dari sias kanan hingga menuju sias kiri. Pemeriksaan Skufner terbagi ke dalam 8 nilai, di mana dimulai dari S1, S2, S3, S4 pada regio umbilicalis, S5, S6 hingga S8 pada sias kanan. Pemeriksaan Hackett kita bisa lakukan dari sias kiri
kemudian dilakukan palpasi dalam untuk melihat apakah ada pembesaran dari limpa. Setelah melakukan palpasi pada seluruh regio abdomen, kita harus melaporkan apabila ditemukan massa tumor. Apabila ditemukan massa, jangan lupa menyebutkan lokasi massa, ukuran massa, konsistensi massa, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Pemeriksaan abdomen juga bisa kita mencari untuk apakah ada tanda-tanda peritonitis atau tidak. Tanda-tanda peritonitis bisa disertai dengan adanya pemeriksaan nyeri tekan lepas, ya, dengan cara perlahan-lahan menekan perut, kemudian dilepaskan dengan cepat. Apabila pasien mengeluh nyeri yang hebat pada saat dilakukan pelepasan dari tekanan tadi, maka dikatakan Blumberg sign positif. Hal ini menandakan terdapat tanda-tanda peritonitis lokal pada daerah tersebut. Pemeriksaan ekstremitas untuk sistem gastroenterohepatologi meliputi pemeriksaan eritema palmaris pada telapak tangan pasien. Eritema palmaris ditandai dengan adanya hiperemis pada daerah tenar dan hipotenar, dan kemudian daerah pucat pada sentral. Kemudian untuk daerah kaki, kita biasanya melakukan pemeriksaan apakah ada udem atau tidak dengan cara menekan dengan 3 jari, kemudian dilepaskan untuk dilihat apakah ada udem atau tidak. Setelah melakukan tindakan, kita merapikan alat dan bahan, melepaskan sarung tangan dan membuangnya di sampah medis, dan melakukan cuci tangan. Ya. Jadi dari pemeriksaan yang telah saya lakukan ke Bapak, saat ini kecurigaan akan adanya pendarahan pada lambungnya Bapak itu memang sangatlah besar, ya. Jadi pendarahan ini bisa berbahaya apabila tidak segera ditangani dengan baik, ya. Kemudian kita masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, ya, termasuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi untuk membantu saya mencari sumber pendarahannya. Tetapi Bapak harus saya anjurkan untuk rawat inap, karena akan untuk mendapatkan tata laksana terbaik supaya tidak menjadi penyakit yang berbahaya untuk Bapak. Bagaimana Pak? Apakah mungkin ada yang Bapak mau tanyakan saat ini kurang jelas? Ya, bila tidak ada, nanti silakan kalau Bapak bersedia untuk rawat inap, saya akan memasukkan prokai Bapak untuk infus, ya, dan memberikan resep untuk Bapak. Baik. Oke Pak, terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video mengenai lakukan pemeriksaan fisik. Mungkin ada yang mau ditanya. Jadi tadi kita melakukan dari secara generalisata dulu ya. Jadi lihat kesadarannya, lihat berat badannya, tinggi badan, pemeriksaan tanda-tanda vital itu perlu sekali ya. Kemudian untuk pemakaian handscoon sendiri pada pemeriksaan sistem gastroenterohepatologi sebenarnya tidak wajib ya. Yang penting kalian melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah. Itu yang ingat ya, yang penting melakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan fisik dan sesudah melakukan pemeriksaan fisik. Tapi untuk pasien yang memang beresiko untuk menyebabkan terjadinya penularan seperti pada pasien-pasien hepatitis B, kalau kita curiga ada sirosis, maka kalian memang sebaiknya menggunakan handscoon. Ya, malah kalau saya wajib memakai handscoon kalau kalian curiga ini adalah hepatitis B. Ya, tapi kalau tidak ya tidak wajib ya. Kalau cuma untuk bilang keluhannya bukan yang mengarah ke arah sirosis, mungkin pemakaian handscoon tidak terlalu wajib. Kemudian, mungkin tadi ada saya lupa mengenai pada saat perkusi ya. Pada saat perkusi itu sebenarnya ada lagi yang kita lakukan pemeriksaan. Selain kita melakukan perkusi pada 4 regio ya, pada semua regio abdomen,
selain kita melakukan perkusi pada situ, kita juga jangan lupa melakukan perkusi pada peka hepar. Jadi sama seperti pada waktu kalian respirasi, kalian melakukan pemeriksaan fisik menentukan batas paru dan hepar. Jadi tetap kita lakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan hepar. Ya, kenapa penting sekali ini perkusi batas paru hepar? Karena ketika kalian melakukan perkusi dari regiotoraks sampai ke regio abdomen, ketika kalian tidak menemukan adanya peka dari paru ke hepar, artinya paru itu kan sonor, seharusnya kan nanti akan ada bagian peka dari hepar ya. Jadi ada peka, baru kemudian ke timpani. Di bagian hati itu kan harusnya peka. Tapi ketika bagian hati pun kalian temukan langsung timpani, berarti ada tanda-tanda udara yang terjebak di atas lever. Artinya kalau ada udara di atas lever, berarti itu adalah pneumoperitoneum atau perforasi. Berarti ada udara yang masuk ke dalam peritoneum. Ya, berarti tanda-tanda perforasi bisa didapatkan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, peka hepar menghilang. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kecurigaan akut abdomen, misalnya curiga pada usus buntu atau curiga pada peritonitis ya, yang mengarah ke arah perforasi, maka lakukanlah pemeriksaan peka hepar. Kalau peka hepar masih ada, berarti tidak ada tanda-tanda perforasi. Tapi kalau peka hepar menghilang, maka itu adalah tanda-tanda perforasi. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan khusus di abdomen yang kalian harus tahu. Seperti tadi multisign, pemeriksaan peka hepar, pemeriksaan peritonitis atau Blumberg test, ya. Kemudian ada juga namanya pemeriksaan untuk appendicitis. Mungkin tadi di video lupa ya saya tampilkan ya mengenai pemeriksaan appendicitis. Tapi nanti pada saat kalian CSL, tolong minta sama tutor kalian ya, sama pendamping kalian untuk ditunjukkan bagaimana pemeriksaan appendicitis. Saya sih waktu kemarin kita melakukan persamaan persepsi dengan para tutor itu saya sudah meminta untuk mengajarkan kalian pemeriksaan appendicitis ya, pemeriksaan usus buntu. Kenapa? Karena ini penting, karena pemeriksaan appendicitis itu wajib hukumnya 4A ya. Mungkin saya coba carikan pemeriksaan appendicitis. Nah, ini ada. Ini ada contoh melakukan pemeriksaan appendicitis. Perkenalkan, sedangkan pada pemeriksaan. Salam agromedis. Saya Dr. Novan Krisnawaji, spesialis bedah saraf. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada kasus appendicitis. Untuk appendicitis ada beberapa gejala dan tanda. Untuk gejalanya adalah nyeri pada daerah epigastrium yang turun ke daerah umbilikus dan turun lagi ke daerah parut kanan bawah selama 4-6 jam. Untuk pemeriksaannya kita bisa melakukan 4 pemeriksaan, yaitu 1. McBurney sign, Blumberg sign, obturator sign, dan SOA sign. 4 pemeriksaan tadi ya, McBurney, Blumberg, obturator, dan SOA sign wajib kalian tahu karena ini adalah kompetensi 4 di SKDI. Saya sudah baca kemarin, saya perlihatkan ke teman-teman pengajar, ini adalah kompetensi 4, jadi kalian harus juga diajarkan mengenai McBurney, Blumberg, obturator, dan SOA sign. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan McBurney sign. McBurney adalah kalau bila kita melakukan membuat garis imajiner dari umbilikus sampai ke sias, kita bagi 3. Letaknya ada 2/3 lateral dari garis imajiner tadi. Kita tekan pelan-pelan. Kalau misalnya nyeri, berarti dia positif. Pemeriksaan kedua pada kasus appendicitis adalah Blumberg sign. Blumberg sign adalah titik Blumberg merupakan kontralateral dari titik McBurney, tapi agak berbeda pemeriksaannya. Kita lakukan penekanan pada jari kedua, 3, dan 4 pada titik Blumberg, lalu kita lepas. Kalau bila nyeri, berarti hasilnya positif. Kalau
Kalau Blamberstein itu nyerinya itu pada daerah kontralateral. Maksudnya gini, kita melakukan penekanan pada daerah kontralateral dari appendix. Tapi kalau kita melepas tadi kita tekan dulu baru kita lepas. Pada saat dilepas dia mengeluh nyeri pada daerah appendix, maka itu Blambert test yang positif ya. Untuk pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan psoas sign. Pada pemeriksaan ini kita minta pasien untuk menghadap ke kiri, lalu kita minta untuk mengekstensikan dari tungkai sebelah kanan. Silakan Pak, ditarik ke belakang. Ya. Bila nyeri pada perut kanan bawah, hasilnya positif. Pada pemeriksaan keempat yaitu obturator sign. Kita minta untuk pasien memfleksikan dari tungkai kanan, lalu kita melakukan rotasi pada tungkai kanan. Bila nyeri, maka hasilnya positif. Setelah melakukan pemeriksaan, kita menjelaskan pada pasien dan beberapa pasien tentang hasil dari pemeriksaan kita. Setelah itu, hal tersebut akan menutup pemeriksaan kita pada kasus appendicitis. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, jadi seperti itu adalah cara melakukan pemeriksaan untuk appendicitis. Jadi yang tadi kurang pada video adalah melakukan peka hepar sama melakukan pemeriksaan appendicitis. Mungkin nanti akan saya perbaharui videonya karena akan ada mau tambahan untuk melakukan pemeriksaan appendicitis dan melakukan pemeriksaan peka hepar. Ya. Terus di auskultasi ya, pada saat auskultasi kalian harus tahu ada dan pada saat pemeriksaan abdomen itu ada beberapa hal yang wajib kalian tahu seperti istilah dan konsur dan Stiftung ya. Kalau dan konsur itu pada saat kita inspeksi kita sudah melihat kontur-kontur usus terlihat pada dinding abdomen, harus tahu ya. Jadi dan konsur itu berarti kita melihat dinding abdomennya. Kalau dan Stiftung ya, pada saat pemeriksaan fisis kalian sudah melihat pergerakan dari ususnya. Jadi bisa terlihat di inspeksi ya. Bisa kalian melihat bagaimana pergerakan-pergerakan usus langsung dari perutnya. Itu namanya dan Stiftung. DAN ya. Dan konsur dan Stiftung. Ini adalah dua yang kalian sebaiknya tahu ya, cari ya kalau melakukan inspeksi pada abdomen. Jadi selain hanya melihat apakah ada cembung datar, kita juga melihat apakah ada gambaran kontur yang usus atau apakah ada peristaltik usus yang kelihatan langsung ya. Ini biasanya sering terjadi pada pasien-pasien ileus. Kalau ileus biasanya terjadi sumbatan, akhirnya usus-ususnya membesar, dilatasi, dan akhirnya bisa kita melihat kontur ususnya dan melihat pergerakan peristaltik dari ususnya. Kemudian selain itu pada saat apa lagi ya? Auskultasi. Auskultasi itu kita akan memastikan apakah peristaltiknya normal atau tidak. Normal peristaltik adalah sekitar 8 sampai 20 kali per menit ya. 8 sampai 20 kali per menit. Jadi apabila dia mendapatkan peristaltik yang meningkat lebih dari 20 kali per menit, kalian harus mencari apakah ada metallic sound atau tidak pada saat peristaltik yang meningkat. Jadi metallic sound itu bisa terdengar seperti bunyi koin yang jatuh. Ting, ting, ting. Ya, jadi kalau ada koin jatuh seperti itu di peristaltiknya berarti ada metallic sound. Biasanya itu akibat dari adanya sumbatan ileus ya. Itu biasanya terjadi pada peristaltik yang meningkat. Itu biasanya terjadi pada ileus obstruksi. Jadi karena dia ada sumbatan di situ, maka usus itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan semua kotoran. Tapi karena ada sumbatan ya makanya dia akan meningkat lagi peristaltiknya sampai-sampai saking cepatnya itu peristaltik akhirnya akan terdengar seperti suara bunyi koin yang terdengar ya. Seperti itu.
Oke, mungkin itu saja yang saya mau ingatkan untuk pemeriksaan fisik abdomen. Ada yang mungkin mau ditanyakan, kurang jelas silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pemeriksaan colok dubur. Asites dulu ya. Nah, pemeriksaan asites ini ada 3 macam, ya. Ada paddle sign, ada shifting downers, ada undulasi. Tapi pemeriksaan asites ini tidak tiga-tiganya kita lakukan. Kita hanya melakukan salah satu dari 3 pemeriksaan ini. Ya, jadi kalau misalnya gini, kalau ada kasus hepatitis B, sirosis, yang masih curiganya kompensata atau dekompensata masih ragu, belum ada keluhan perut membesar atau tidak, berarti kan kita curiganya ada asites minimal atau tidak. Kalau cuma mencurigai ada asites minimal atau tidak, maka kita lakukan paddle sign. Karena paddle sign ini hanya dilakukan pada pasien dengan asites yang minimal. Jadi untuk asites yang grade 1. Tapi kalau asitesnya sedang, kita tidak melakukan paddle sign. Kita akan melakukan ke shifting downers. Biasanya khasnya kalau kita melakukan shifting downers adalah perutnya membesar, tapi belum memberikan keluhan sesak napas bagi pasien. Jadi belum terlalu menekan diafragma. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah menekan diafragma, saking banyaknya asitesnya sampai diafragmanya tertekan, maka pasien biasanya mengeluh sesak, terutama bila dia baring. Jadi dia biasanya lebih enak pada posisi tengah duduk. Nah, itulah tempatnya kita melakukan undulasi. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan asites ya tiga-tiganya langsung sekaligus pada satu pasien, tidak. Jadi kalau kamu cuma curiga ini asites minimal, ya kita periksa paddle sign. Kalau kita curiga shifting downers, maka kita lakukan pemeriksaan shifting downers. Kalau kita curiga asitesnya memang masif, maka kita lakukan undulasi. Jadi kalau besar sekali perutnya, ya kita lakukan undulasi. Ya. Tapi kalian harus tahu bagaimana melakukan ketiga pemeriksaan ini. Nanti akan saya perlihatkan pemeriksaan fisik untuk pemeriksaan asites. Pemeriksaan asites pada regio abdomen dilakukan dengan melalui 3 metode. Metode pertama adalah pemeriksaan dengan paddle sign, yang kedua shifting downers, dan yang ketiga teknik undulasi. Pemeriksaan dengan paddle sign dilakukan untuk mencari apakah ada asites yang minimal. Untuk asites yang moderat, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan shifting downers. Dan untuk pemeriksaan dengan asites yang berat, kita melakukan pemeriksaan dengan metode undulasi. Pemeriksaan asites dengan metode shifting downers dilakukan dengan cara melakukan perkusi yang dimulai dari regio umbilicalis hingga ke lateral abdomen. Normalnya, pada saat dilakukan perkusi berbunyi timpani. Tetapi apabila didapatkan bunyi yang peka pada daerah sekitar lateral abdomen, maka kita melakukan pasien untuk miring ke sisi lateral, sambil tangan yang ini tetap berada di lokasi yang didapatkan pekak tersebut. Kemudian kita melakukan perkusi kembali. Apabila daerah yang pekak tadi berubah menjadi timpani kembali, maka dikatakan terdapat shifting dullness yang positif.
Dan hal ini menandakan adanya asites yang moderat. Jadi kalau shifting dullness itu kita jangan salah memiringkan pasiennya ya. Jadi kalau dia dari timpani baru peka, baru kita miringkan. Miringkan supaya yang peka itu turun airnya ke bawah. Ya, jangan tak balik, jangan airnya malah semakin berada di tempat yang peka tadi. Ya, jadi harapannya kalau kita miringkan kayak tadi Di dalam abdomen kalau kita miringkan begini, harapannya cairannya akan turun ke bawah. Jadi di sini tadi peka, sekarang jadi hilang itu cairan, makanya di situ cuma ada udara. Makanya dia bisa menjadi hasil shifting dullness yang positif. Jadi peka tadi akan berubah menjadi timpani kembali. Tapi kalau misalnya dia timpani diperkusi sampai ke lateral tetap timpani, berarti tidak ada asites. Ya, jangan dimiringkan. Kalau dia tetap timpani sampai bagian lateral. Kita baru memiringkan pasien kalau dari lateral timpani ke peka, kemudian ada peka di situ, baru kita miringkan pasiennya, ya seperti itu. shifting dullness yang positif. Dan hal ini menandakan adanya asites yang moderat di dalam abdomen pasien. Untuk pemeriksaan undulasi, kita bisa meminta pasien untuk menaruh tangannya di tengah daerah dari abdomen pasien sambil kita melakukan perkusi di daerah lateral abdomen. Tangan yang satu memberikan getaran pada daerah sisi yang satu dan tangan yang lain merasakan apakah ada getaran di sisi yang kontralateral. Apabila didapatkan getaran pada sisi yang kontralateral, maka dikatakan hasil undulasi positif. Berikut adalah cara melakukan pemeriksaan asites pada regio abdomen. Oke, itu adalah cara melakukan pemeriksaan fisik ya untuk asites. Ada mungkin yang mau ditanyakan sama adik-adik, silakan. Tapi dok, izin bertanya dok, tapi Ya, silakan. tapi dok, pada pemeriksaan undulasi tadi dok, tangan pasien diletakkan di umbilikal dok, tapi atau bagaimana dok? Tangan pasien itu ditegakkan di bawah prosesus sifoideus. Di tengah-tengah, di linea alba, di bawah prosesus sifoideus. Tujuannya hanyalah untuk membuat, itu kan dia harusnya cembung ya. Jadi kalau kalian tekan itu perutnya supaya dia merata. Jadi dia di bawah prosesus sifoideus, bukan di umbilikalis. Tapi dok, dua tangannya juga dok, atau sebelah saja dok? Satu saja tangan. Tapi ya dok. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, Dok, mungkin sudah tidak ada, Dok. ya. Kita lanjut ke apa lagi ya? Oh iya, colok dubur ya. Ini pemisahan colok dubur kayaknya eh, sebenarnya sih sama ya, sama yang dibelajarkan di blog CSL2 sama Dr. Aziz kemarin. Cuman ada mungkin pelaporannya yang mungkin berbeda ya. Khusus untuk gastro berbeda dengan apa yang mau dicari pada urogenital. Kalau urogenital dia lebih fokus ke pembesaran prostat. Ya, kalau gastro sendiri teknik pelakukannya juga sama. Sama persis dengan yang dilakukan sama dokter apa? Dokter Aziz. Memang juga harusnya pada saat kita colok dubur sekalian kita lihat prostat. Kita rasakan masanya, kita apa dan lain-lain. Tapi untuk gastro sendiri mungkin ada beberapa yang kita akan laporkan. Khusus ya. Nanti saya coba cari yang lain dari segi pandang eh, untuk gastro. Ini ada saya lihatkan nanti ini kalau untuk gastro sendiri kita akan melaporkan khusus yang bagian-bagian ini saja. Spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan memperlihatkan teknik pemeriksaan digital rectal examination atau yang kita kenal dengan colok dubur. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan digital rectal examination dengan benar dan untuk melihat kelainan pada kasus gastrointestinal khususnya pada kasus-kasus proktokolorektal. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination untuk mengetahui apakah ada kelainan pada penyakit Bapak dan yang Bapak keluhkan. Mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya akan memasukin jari saya ke dalam lubang anus Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, Pak. Oke, mungkin Bapak bisa tiduran. Jadi jangan lupa ya, setiap melakukan pemeriksaan fisik selalu kita meminta inform consent secara lisan ya. Maksudnya secara lisan meminta persetujuan dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Apalagi ini termasuk pemeriksaan colok dubur ini biasanya adalah pemeriksaan yang sensitif. Jadi betul-betul harus atas persetujuan karena tidak semua pasien mau dilakukan colok dubur ya. Ingat, sama kalau misalnya laki-laki yang mau periksa perempuan ya atau perempuan yang memeriksa laki-laki seperti itu. Jadi biasanya tidak semua pasien mau diperiksa. Biar juga laki-laki memeriksa laki-laki, biasanya juga laki-laki malu untuk dilakukan pemeriksaan colok dubur. Jadi harus betul-betul atas persetujuan pasien. Oke Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination-nya, saya minta izin supaya Bapak untuk membuka celananya dengan posisi kaki Bapak, posisi litotomi dengan ditekuk kedua kakinya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan colok dubur, kita bisa ada 3 posisi ya. Sama bisa kalian lihat di CSL2 bagaimana Dr. Aziz menjelaskan bahwa pemeriksaan colok dubur itu bisa secara litotomi, bisa juga secara miring. Kalau saya lebih suka dengan metode miring sih, karena kalau dengan metode miring biasanya pasien tidak terlalu
merasa terbuka untuk memperlihatkan di bagian alat kemaluannya. Tapi kalau kalau dia posisi miring, biasanya dia lebih nyantai gitu, dan biasa lebih gampang saya memasukkan jari saya dalam segi posisi yang saya akan lakukan ya. Oh iya, kalian harus ingat ya, setiap melakukan pemeriksaan fisik, kita sebagai dokter wajib hukumnya melakukan pemeriksaan di sebelah kanan pasien, ya. Harus di sebelah kanan pasien. Kalau kalian melakukan di sebelah kiri pasien, berarti kalian tidak melakukannya secara etikanya. Jadi harus di sebelah pasien. Kita selalu usahakan kita berada di sebelah kanan pasien. Jadi kalau nanti manukinnya berada di sebelah kirimu, rubahlah manukinnya supaya kamu berada di sebelah kanannya. Ya, itu yang penting. Jadi tetap ada 3 posisi, litotomi, bisa miring dan bisa lateral decubitus dan bisa secara jongkok ya, jadi secara jongkok pasiennya. Tapi biasanya yang dipilih antara litotomi atau yang lateral. Oke, selagi Bapak mempersiapkannya, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan membuka aksesoris yang ada di lengan semuanya, kemudian melakukan pencuci tangan. Kita membuka jam tangan ya. Jadi kalau kalian mau ujian sebaiknya nggak usah pakai jam tangan, atau yang pakai cici, jangan pakai cici. Kenapa? Karena kalau kalian lupa mencuci tangan dan melepaskan cici, kemudian melakukan pemeriksaan pada alat yang untuk dilakukan pemeriksaan digital rectal examination dengan handscoon dan dengan jelly atau lubricant. Khusus pemeriksaan rektal tuse wajib hukumnya pakai handscoon ya. Jangan sampai kalian lupa pakai handscoon, wah itu yang salah fatal ya, karena pasti untuk pemeriksaan rektum pasti wajib hukumnya pemeriksaan dengan handscoon. Oke, setelah memakai sarung tangan, kita dengan memakai lubrikan dengan menggunakan jelly. Kemudian melakukan minta izin terhadap pasien untuk melakukan pemeriksaan digital rectal examination. Dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan, pertama kita inspeksi dengan melihat perineal daripada si rektum, apakah ada kelainan seperti hemoroid eksterna ataupun ada massa ataupun ada tumor. Kemudian dengan cara memasukin jari dengan telapak tangannya arah ke atas ke jam 12 dengan merasakan ada sphincter aninya, melihat dengan cara pasien disuruh mengedan untuk melihat apakah sphincter aninya ada kelainan seperti ketat ataupun masih longgar. Biasanya pada pasien. Ya, jadi sebelum melakukan pemeriksaan rectal digital examination, pertama adalah inspeksi dulu ya, selalu inspeksi baru palpasi. Jadi secara inspeksi kita lihat dulu bagaimana rektumnya, ya, bagaimana duburnya, bagaimana anusnya. Apakah ada fistula, apakah ada massa tumor yang terlihat seperti bunga kol, apakah ada pendarahan yang kita lihat di sisi sebelah situ, apakah ada luka, erosi ya, seperti itu. Jadi itu perlu sekali, penting sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya rektumnya ada bagian duburnya sudah kelihatan prolaps keluar, dia punya rektum, ya berarti mungkin ada sesuatu di dalam. Atau kan misalnya bentuknya tidak irregular atau apa ya, mungkin ya kita bisa curiga misalnya ini pasien sodomi atau apa, terserah. Jadi itu harus semua yang kita pantau pada inspeksi. Jadi inspeksi apakah ada hemoroid, apakah ada perdarahan, apakah ada fistula, dan apakah ada massa tumor. Itu yang kalian harus laporkan pada saat kalian melakukan pemeriksaan rektal tuse. Jadi saya melakukan inspeksi pada daerah dubur, kita lihat apakah ada massa tumor, apakah ada fistula, apakah ada hemoroid, apakah ada pendarahan. Pasien dengan peritonitis, kemudian kita lakukan pemeriksaan masuk ya. Jadi masuk itu kita pertama yang kita nilai adalah sphincternya. Kita kasih masuk, suruh mengedan, kita nilai sphincternya. Kalau masih gampang masuk, baru masih mencekik itu sphincter, jadi kita akan merasakan tangan kita masih susah masuknya. Jadi kayak kita tetap dicekik. Jadi kalau ada masuk tangan secara refleks itu pasti
sphincter itu akan mencengkeram jari-jari kita. Ya, ketika sphincternya mencengkeram, maka kita sebut sphincter ani mencekik. Tapi kalau sphincternya, kalau kita masukkan tangan kita dengan nyantainya, tapi tidak ada cengkeraman dari sphincternya, berarti kita anggap sebagai sphincter ani longgar. Ya. Nah, kalau dia mencekik, berarti peristaltik usus masih bagus. Artinya, secara klinisnya, kalau sphincter ani mencekik, berarti peristaltik usus masih bagus. Tapi kalau misalnya kita masukkan jari kita tapi tidak ada mencekik, berarti sphincter ani longgar. Artinya kalau sphincter ani longgar, berarti itu biasanya peristaltik usus sudah menurun. Entah pada peritonitis atau entah pada ileus paralitik. Tapi kalau ileus obstruksi, kan peristaltiknya masih bagus, malah cepat. Makanya tetap masih kita dapatkan pada ileus obstruksi peristaltik yang meningkat disertai dengan sphincter ani yang masih mencekik, ya. Sphincter ani akan terasa lebih longgar dibandingkan dengan yang normalnya. Kemudian kita langsukin lagi, kita melihat, kita nilai pada mukosa daripada rektum, apakah ada pada jam 12 dengan menekan daripada suprapubik, kemudian dinilai apakah ada kelainan pada bagian mukosa rektum. Oke, kemudian posisi jari tadi kita putar, kemudian kita putar di sekeliling searah jarum jam pada mukosa rektum untuk melihat apakah ada tumor, ada massa, ada kelainan pada yang lain. Ya, jadi ketika masuk tangan kita raba mukosa, ya, kita raba mukosa dari rektum itu sendiri yang di dalam. Jadi kita lihat apakah ada massa tumor, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Jadi itu diputar, dikelilingi itu searah jarum jam sampai dari jam 12 kembali ke jam 12 lagi. Jadi jari kita berputar di dalamnya, ya, sambil kita melihat apakah ada nyeri atau tidak. Biasanya kalau apendisitis akut akan ada istilah nyeri pada jam 10. Jadi kalau kau bisa lihat ini jam, ya, jam 10 berarti ada nyeri tangan kita pada saat kita menyenggol di sini jam 10 atau jam 11. Ya, intinya itu daerah appendix, ya. Kemudian kalau misalnya ada massa dari depan seperti pada prostat, maka pada jam 12 akan teraba benjolan, ya, yang mendesak ke arah rektum. Jadi itu kita lakukan secara berputar. Jika ada terdapat kelainan pada yang lain seperti teraba massa atau tumor, harus diinterpretasikan konsistensinya, mudah berdarah atau tidak, kenyal, rapuh, atau dan yang lainnya. Kemudian sudah kita periksa. Jadi sama ya, semua kalau ada teraba massa, baik palpasi, pasti kita akan laporkan konsistensi, kerapuhannya, regularitasnya, ada nyeri tekan atau tidak, dan ada pendarahan atau tidak. Secara searah jarum jam, kemudian kita cabut tangan kita nilai daripada si sarung tangannya, apakah ada darah ataupun ada lendir. Ya, jadi ketika masuk, selain tadi ya, jadi kita masuk itu tangan kita cek dulu sphincternya mencekik atau longgar. Setelah itu kalian laporkan bagaimana isinya, berisi atau tidak, ampulanya ya, apakah ada feses di dalam atau tidak. Kalau ada fesesnya keras atau biasa saja. Ya, jadi kalau kalian masukkan tangan langsung disebutkan sphincter mencekik, ampula berisi feses atau ampula kosong. Kalau ampula berisi feses artinya feses itu bisa keluar dari usus tanpa masalah, berarti tidak ada obstruksi, tidak ada sumbatan. Tapi kalau ampula kosong tidak ada apa-apa, berarti fesesnya tidak ada di bawah, artinya entah dia tertimbun di dalam usus atau ada obstruksi di dalam usus. Bisa karena ileus obstruksi, bisa karena ileus paralitik. Ya, jadi sphincter mencekik, ampula kosong atau ampula berisi feses, kemudian mukosa rektum tidak didapatkan massa, tidak didapatkan nyeri tekan, kemudian baru kita menarik jari kita keluar. Setelah menarik jari kita keluar, laporkan apa yang terdapat pada handspoon. Pada handspoon didapatkan lendir atau tidak, atau didapatkan darah atau tidak, atau didapatkan feses. Kalau didapatkan feses, sebutkan warnanya.
feses berwarna coklat atau feses berwarna hitam. Karena kalau feses berwarna hitam, hati-hati ada melena. Atau terdapat feses disertai darah. Itu harus dilaporkan. Jadi, apa yang akan dilaporkan pada pemeriksaan rectal tuse, jadi sphincternya mencekik atau longgar, ampulanya berisi feses atau tidak, kemudian mukosanya terdapat massa atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak, kemudian ada benjolan dari prostat atau tidak, terus kita cabut, kita punya jari, baru kita laporkan pada handscoon, didapatkan darah atau tidak, didapatkan lendir atau tidak, didapatkan feses atau tidak. Kalau ada feses, disebutkan warna fesesnya coklat atau hitam. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mungkin mau ditanyakan, tapi jangan lupa kalau kalian sudah selesai rectal tuse, ya pasien jangan lupa mengingatkan ke pasien. Yang biasa kan, kalau kalian ujian itu sudah selesai begitu, tidak suruh lagi pasiennya, silakan Pak dipakai lagi celananya, silakan Pak harus tetap dijelaskan lagi, silakan Pak menggunakan celananya kembali, seperti itu. Itu saja sih kayaknya. Jadi itulah teknik pemeriksaan rectal tuse. Jadi sebenarnya prinsipnya dalam melakukannya sama seperti yang dilakukan pada saat Chessel Uro. Cuma pada Chessel Uro kalian hanya lebih fokus untuk menjelaskan bagaimana mendeskripsikan kalau ada pembesaran prostat. Tapi tekniknya sama, tapi yang dinilai pada Chessel Gastro lebih ke sphincternya, lebih ke ampulanya, lebih ke mukosanya, ada massa atau tidak, apakah ada hemoroid atau tidak, dan lebih mencari apakah ada darah, lendir, dan feses berwarna hitam pada handscoon-nya saja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi dok, Ya, silakan. untuk rectal tuse tadi dok, pada saat kita masukkan jarinya kita, dan kita raba, kita putar, apakah perlu kita tanyakan apakah ada nyeri atau tidak, atau cukup lihat ekspresinya saja dok tadi? Bisa dilihat ekspresinya, bisa juga, tapi sebaiknya ditanyakan. Kalau saya sambil bertanya, Bapak bilang kalau ada nyeri atau tidak ya Pak ya, saya kasih gitu biasanya. Jadi sebaiknya tetap ditanyakan dan sambil melihat ekspresinya, kan biasa gitu. Biasanya ya namanya masuk jari, biasa ada yang sudah sakit memang nih, baru masuk langsung bilang sakit memang nih, aduh sakit dok, padahal belum diapa-apain ya. Tapi kalau nanti kita lihat lagi ekspresinya bagaimana. Kalau misalnya ada perubahan ekspresi yang mendadak, berarti kemungkinannya ada nyeri di situ. Biasanya juga pasien malu-malu untuk ngomong sakit dok ya. Jadi harus sambil tanya, sambil melihat ekspresi. Sama seperti kita melakukan pemeriksaan abdomen. Sambil kamu palpasi, sambil kamu bertanya, sakit Pak, tidak ada sakit. Tapi kita juga tetap melihat ekspresi ya. Tabe Irak, terima kasih banyak dok, Tabe. Silakan. Tapi dok, untuk colok dubur ini dok, dilakukan pada saat pasien mengeluhkan tentang apa dok? Ada dok khususnya dok untuk indikasinya untuk pemeriksaan colok dubur dok? Indikasi melakukan pemeriksaan colok dubur adalah yang pertama, didapatkan anemia yang tidak diketahui penyebabnya dari mana. Ya, jadi kalau ada tiba-tiba HB9, HB8 pasienmu tidak jelas dari mana
HB-nya rendah, tidak ada tanda-tanda perdarahan, kita melakukan colok dubur. Kenapa? Untuk mencari biasanya adanya perdarahan dari saluran cerna. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan colok dubur indikasinya adalah tanda-tanda akut abdomen. Akut abdomen bisa pada pasien kolik, yang appendicitis, bisa pada pasien ileus, bisa pada pasien peritonitis yang kita curigai ileus, peritonitis, ya pokoknya kegawatan di bidang bedah, ya. Perforasi, appendicitis, ileus, peritonitis itu semua wajib dilakukan colok dubur. Kemudian yang ketiga sebenarnya pembesaran prostat, tapi mungkin kalau gastro kita tidak terlalu ada, tapi ya pembesaran curigaan pembesaran prostat tetap kita lakukan colok dubur. Yang keempat, pasien yang mengeluh pendarahan saluran cerna, hematomesis melena atau hematokesia. Semua pasien yang mengeluh pendarahan saluran cerna, muntah darah atau berak darah segar atau berak hitam wajib di rectal tuse. Yang terakhir adalah pasien sirosis hepatis. Ya, sirosis hepatis kita mau mencari tahu apakah ada hemoroid atau tidak, ada melena atau tidak. Oh iya dok, tapi dok, terima kasih banyak dok. Oke, ada lagi pertanyaan? Kurang lebih setengah 4:15 kita kembali lagi. Oke. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.